Bapa, kami tahu tanpa kekudusan kami tidak akan bisa ketemu Engkau Tuhan. Tanpa kami menanggalkan segala sesuatu, sekalipun kami menyanyikan Show Me Your Face, kami tidak akan dapat ketemu dengan Engkau Tuhan. Kami harus rela menanggalkan segala sesuatunya. Karena firman-Mu mengatakan tanpa kekudusan orang tidak bisa memandang Allah. Bapa, pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kau tahu kekotoran kami, Kau tahu dosa kami. Hari ini kami datang di hadapan-Mu. Buat kami mengerti pagi hari ini Tuhan, apa yang Kau inginkan dalam hidup kami. Dalam hari-hari akhir daripada segala-galanya. Kami tahu waktunya sudah amat sangat singkat. Kami sangat takut Tuhan, kalau kami akhirnya nggak bisa nyampe. Bapa yang di surga, berbicaralah Engkau kepada kami pagi hari ini. Sampai menembus akan tulang sumsum kami. Dan sampai menembus sampai kepada seluruh sendi-sendi dalam hidup kami. Kami mau mempersilahkan Engkau Tuhan untuk berbicara kepada kami secara pribadi. Engkau telanjangi kami Tuhan. Apa sebenarnya yang ada dalam hidup kami. Dan buat kami kembali kepadamu. Kami mau mempersilakan Kau Tuhan Roh Kudus. Untuk berbicara pribadi demi pribadi saat firman-Mu disampaikan. Biar kami mengerti apa yang Engkau mau. Hamba-Mu rindu Tuhan, tidak ada satupun di antara kami yang hadir pada pagi hari ini tidak bisa mencapai destiny. Dan terpaksa Engkau tinggal saat kedatangan-Mu untuk kedua kali. Sampaikan apa yang Engkau mau Tuhan. Sampaikan apa yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan dan diberi kemampuan untuk menyampaikan sesuatu yang berasal daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk dengan tenang dan saya ingin sampaikan sesuatu. Hari ini Tuhan memberikan sesuatu kata cover. Ya. Saat saya sedang mempersiapkan akan khotbah pagi ini, biasanya ada perkara-perkara yang sangat jaminan, yang sangat muluk-muluk. Ya. Ada sesuatu hal yang Tuhan berikan janji-janji yang luar biasa. Ada suatu covenant antara perjanjian antara Tuhan dengan kita. Tapi kali ini saya cukup terkejut, tapi cukup juga saya merasakan ini harus disampaikan. Karena ada kata-kata cover.
saat saya dapat perkataan cover pertama kali, waktu saya mendapatkan kata cover, hati saya berbunga-bunga. Hati saya bersuka cita karena arti cover itu tutup. Arti cover itu perlindungan. Arti cover itu jaminan. Jadi saya waktu pertama kali mendapatkan kata cover, hati saya berbunga-bunga. Karena pikiran saya sudah mulai jauh. Saya mulai jauh berpikir begini, Tuhan terima kasih. Buat tutup, buat pengcoveran, buat perlindungan, buat jaminan yang luar biasa Kau akan berikan buat kami semuanya. Terutama pada pagi hari ini yang datang. Karena saudara tahu mau ada Pilpres, ya, apa yang bakal terjadi keadaan ekonomi di Indonesia, apa yang bakal terjadi politik di Indonesia, apa yang terjadi di gempa bumi. Setiap hari gempa bumi terus terjadi. Dan sudah mulai masuk ke Jawa. Saya pikirannya sudah begitu luar biasa. Pikiran saya sudah perkara begitu, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tapi akhirnya pada terus Tuhan bicara-bicara, saya merasakan, oh Tuhan, ada sesuatu warning yang juga Tuhan berikan. Saya mau tanya sama saudara, kalau ada sesuatu yang mengcover saudara, kira-kira saudara bisa keluar enggak? Hah? Hah? Bisa enggak? Bukan cover itu yang sobek, tidak. Tapi saudara keluar dari pengcoveran itu. Bisa enggak? Nah, kalau sampai keluar dari pengcoveran, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tidak ada perlindungan lagi. Betul enggak? Nah, ini yang membuat saya katakan inilah yang dinamakan warning buat saudara. Tapi selama saudara ada di dalam pengcoveran akan terjadi sesuatu yang aman sentosa apapun yang terjadi. Saya minta ditayangkan ini gambar ya saudara. Saudara lihat gambar yang ada di sini, kita melihat bahwa ada air terjun yang luar biasa ya. Tapi di situ saudara lihat di pojok situ ada burung ya yang punya sarang. Sarangnya saudara lihat, sarang itu ada di dalam gunung batu. Betul? Nah, selama burung ini ada di dalam gunung batu itu, ya, apapun yang terjadi, sebab saudara kalau saudara lihat begitu burung itu keluar, ya, dia akan tahu persis harus bahaya sangat mengancam mereka si burung ini. Ya. Burung ini akan bisa kena air yang mengakibatkan sayapnya akan basah, dia nggak akan bisa terbang dan dia tidak bisa akan kembali ke situ sebelum sayapnya itu benar-benar kering dan dia baru bisa masuk lagi ke tempat itu. Sarang tetap ada. Tapi burung itu bisa keluar dari pengcoveran. Nah, inilah saudara yang ingin saya sampaikan kepada saudara, ada sesuatu hal yang luar biasa tapi ada sesuatu yang warning buat saudara dan saya. Nah, sekarang Tuhan menjanjikan hari ini Tuhan itu akan memberikan jaminan tentang perjanjian perlindungan. Ya. Tetapi untuk hal yang seperti itu ada hal-hal yang kita pelajari. Ya. Kenapa burung ini pintar sekali buat sarang di gunung batu? Kita baca dalam Kejadian 1 ayat yang ke-21, firman Tuhan mengatakan begini. Maka Allah menciptakan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat
bahwa semuanya itu baik. Saudara tahu burung itu ciptaan Tuhan. Yuk kita baca dalam Matius 6 ayat 26 dikatakan begini. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi dari burung-burung itu, saudara? Kalau kita lihat burung itu ada dalam tempat yang tersembunyi karena ada di gunung batu. Ya. Dan Tuhan katakan, aku itu menciptakan burung. Aku menciptakan burung, aku mengcover dia, aku memeliharakan dia. Tuhan katakan, apalagi saudara dan saya ini ciptaan Tuhan yang nomor 1. Dapat dikatakan. Tuhan itu sangat sayang dengan saudara dan saya. Tuhan itu sangat memperhatikan saudara selama saudara mau dalam pengcoveran Tuhan. Amin. Amin. Nah, sekarang saudara, Tuhan yang menciptakan, otomatis Tuhan akan menjamin. Betul? Beberapa waktu yang lalu Freddy dapat burung. Nah, burung itu masuk rumah. Berarti dia ingin masuk dalam pengcoveran kami. Nah, apa yang dilakukan? Apa burung itu dilepaskan begitu aja? Tidak. Siang-siang walaupun waktu istirahat, Freddy pergi ke pasar hanya untuk beli sarang. Memberi kurungan, diberi makan. Supaya tidak stres. Dikasih lagu-lagu burung berkicau. Kenapa? Dipelihara, dikasih makan. Kenapa? Karena ada di dalam pengcoveran. Bisa bayangkan ya. Nah, saudara dan saya kalau ada di dalam pengcoveran Tuhan Yesus, apapun yang terjadi, ya, saudara, dunia boleh bergoncang, air terjun boleh membasahi. Mungkin pada saat musim panas maupun musim hujan. Jaminan yang dari Tuhan tidak pernah undur daripada hidup saudara dan saya. Amin. Amin. Lalu yang kedua, apa yang harus dilakukan? Saudara dan saya ini harus seperti burung itu. Membuat sarang dalam lekukan gunung batu Tuhan. Membuat sarang dari gunung batu. Nah, saudara tahu? Daud mengatakan dalam Mazmur 94 ayat 22 dikatakan begini. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Katakan, Daud mengatakan dalam masalah apapun juga dalam kehidupannya, dia menjadikan Allah sebagai gunung batu perlindungannya. Pada saat dia keluar dari pengcoveran Tuhan, dia memberontak terhadap Tuhan. Kenapa sih bisa seperti itu? Saudara kalau melihat apa yang dilakukan oleh Daud pada saat dia keluar dari pengcoveran Tuhan, itu sungguh sangat menyakitkan hati Tuhan. Karena pada masa dikatakan masa peperangan raja-raja, masa perluasan daerah, masa di mana masa lawatan akan terjadi, masa di mana penuaian besar-besaran akhir zaman ini, jangan keluar dari pengcoveran. Saudara, Daud pada masa perang
dikatakan masa itu masa raja-raja perang. Raja-raja pada waktu itu sedang memperluas daerahnya. Tapi apa yang dilakukan Daud? Daud tidak ikut memperluas daerahnya. Daud tinggal enak-enak ya, di dalam istananya. Bahkan merasakan ya sudahlah, semua yang lain sudah bisa kok. Dan apa yang terjadi? Setiap orang punya kelemahan. Kelemahan Daud adalah di matanya. Kelemahan Daud adalah hawa nafsunya. Kelemahan Daud adalah wanita. Saat Daud melihat Batseba yang sedang mandi, dia nggak bisa. Dia lupa akan pengkafarannya. Dia keluar dari pengkafaran itu. Jatuh dalam dosa. Kalau saudara mengatakan, ya Bu, tapi kan akhirnya dia kalau bertobat kan diampuni. Betul? Ya. Tapi saudara, saya mau beritahukan, akibat daripada keluar dari pengkafaran, dia tanggung sengsara. Ya. Anaknya mati, ya, karena keluar dari pengkafaran. Ya. Apalagi yang dialami. Sejak saat itu, ya, peperangan demi peperangan terjadi. Seluruh keluarganya berantakan. Ya. Lalu kalau saudara mengatakan, kenapa? Akibat dosa tetap harus dijalani. Tapi pengampunan tetap diberikan. Saudara, keluar dari pengkafaran. Yang kedua, saudara dengar akan Korah dan Abiram. Mereka enak diberi jaminan, mereka orang Lewi yang mendapatkan sesuatu tugas dan jabatan yang luar biasa. Karena apa? Iri, gak puas, gak puas dia. Dan berdiri kepada kebenaran diri sendiri. Oleh karena dia mengatakan begini. Bukan engkau saja orang Lewi, kami pun orang Lewi. Bukan engkau saja yang dipilih, aku pun dipilih. Oleh karena itu, jangan nyombongkan diri ya. Bukan hanya engkau sebagai pemimpin. Saudara, saat yang seperti itu, saya yakin saat terjadi pemberontakan itu, hatinya Musa sedih banget. Hatinya Musa mengatakan, aduh Tuhan, bukan aku yang minta jadi pemimpin. Tapi kok setega-teganya sukuku sendiri, orang yang dekat dengan aku, memberontak seperti itu. Keluar dari pengkafaran. Tapi Tuhan membela Musa. Ujungnya keluar dari pengkafaran, maut yang diterima. Saya bukan menakut-nakuti saudara. Ini adalah akhir zaman. Jangan keluar dari pengkafaran. Amin. Nah, yang ketiga, kita akan belajar ya, daripada perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya, kita baca dalam Lukas 15 mulai ayat yang ke-11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Saya yakin saudara sudah sering hafal, tapi saya mau dibaca, dimengerti, diteliti, dan kita belajar hari ini. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Tolong ditayangkan
Lukas 15 mulai ayat yang ke-11. Ayat 12, kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Sampai di sini. Saudara, ini ada satu keluarga. Dua anak ini di bawah pengcoveran ayahnya. Tidak kekurangan apapun. Tetapi si bungsu ini merasakan dia ingin menikmati lebih. Dia merasa nggak puas tinggal pada pengcoveran orang tuanya. Sedangkan menurut peraturan orang Yahudi, kalau peraturan hukum Indonesia, laki perempuan punya hak yang sama. Anaknya 2, masing-masing mendapatkan 50%. Tetapi untuk orang Yahudi dan juga untuk golongan orang timur asing, dikatakan di Indonesia dikatakan timur asing, itu pembagiannya adalah ada yang dinamakan hak kesulungan 2 kali lipat. Cuma Indonesia hukumnya sama rata. Perempuan, laki sama rata, sulung, bungsu sama saja. Tapi untuk Yahudi, yang bungsu cuma terima 1/3. Yang bungsu cuma terima 1/3. 2/3 hak si sulung. Dia tahu, si bungsu tahu. Aku haknya cuma 1/3, tapi nggak apa-apa. Aku mau ambil. Saudara, seorang ayah, bagaimana perasaannya? Anak ini mau menerima haknya, belum pada waktunya. Sebetulnya boleh saja memang itu haknya, tapi menerimanya itu belum waktunya. Nah, seringkali saudara dan saya itu melakukan sesuatu, belum waktunya sudah dijalankan. Itu sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan Tuhan. Tunggu waktu, jangan tergesa-gesa. Semua ada waktunya. Si bungsu ini benar-benar merasakan dalam hidupnya ada roh pemberontakan. Ada roh pemberontakan dalam hidupnya. Dia berontak terhadap ayahnya. Dia keluar dari pengcoveran. Saya yakin saat dia bicara dengan ayahnya, ayahnya hatinya hancur. Kok begitu ya anakku? Anak yang aku lahirkan. Anak yang aku pelihara. Dari kecil sampai besar. Aku didik dengan baik. Aku berikan apa yang dia inginkan. Kok berontak sampai seperti ini? Sakit. Hati seorang ayah sakit melihat anak yang seperti itu. Keluar dari pengcoveran. Hati-hati. Jangan keluar dari pengcoveran. Kita teruskan. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Ini artinya bukan masalah yang ada ditulis di sini.
Koreksi diri. Apa artinya menjual semuanya? Haknya. Menjual semua yang baik dalam hidupnya. Diboroskan. Artinya apa? Menyenangkan diri sendiri. Semua yang dia inginkan aku harus dapat. Memuaskan diri sendiri. Saya tidak usah memberi contoh. Ini contoh sangat jelas. Saat firman ini berbicara, koreksi dirimu. Apakah aku sudah keluar dari pengkafaran? Apakah aku sudah berontak terhadap pengkafaran? Apakah aku memberontak karena keinginanku harus terlaksana? Engkau saat ini masing-masing koreksi diri. Saya yakin ayah ini sangat-sangat sedih. Melihat akan anaknya yang seperti itu. Ayat 14. Setelah dihabiskannya semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Saudara tahu akibat apa? Keluar dari pengkafaran. Akibat keluar dari pengkafaran, Korah dan Abiram habis. Akibat daripada keluar dari pengkafaran, Daud berbuat dosa. Akibatnya sengsara karena seluruh anak-anaknya mengalami rumah tangganya berantakan. Anak yang diharapkan juga mati. Sekalipun akhirnya anak yang keluar dari Batseba yaitu Salomo Tuhan angkat. Tapi saudara, akibat dosa tetap akan ditanggung. Apa yang ditanggung? Bencana kelaparan. Saudara dan saya keluar dari pengkafaran. Bencana kelaparan. Dan akan melarat. Saudara tahu arti melarat? Melarat itu di bawah kemiskinan. Itu melarat. Miskin is okay. Tapi kalau melarat, namanya melarat itu di bawah daripada miskin, kin miskin. Ya. Siapa yang mau saat ini saya mau tanya kepada saudara. Berat. Akibat daripada keluar dari pengkafaran. Hanya untuk apa? Kesenangan sementara. Memuaskan daging. Memuaskan daging. Akibat memuaskan daging. Memberontak keluar dari pengkafaran. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Nah, sudah melarat gak punya apa-apa. Dulu dari majikan, sekarang jadi karyawan. Ya. Tapi masih lumayan, dia mau kerja. Gak minta-minta. Ya. Karena apa? Keras hati. Orang yang keras hati, keluar dari pengkafaran, dia merasa dirinya benar, dia merasa dirinya berdiri pada kebenaran sendiri. Ya. Anak bungsu ini berdiri pada kebenaran sendiri. Dia merasakan apa yang dilakukan adalah benar. Apa yang dilakukan adalah yang paling benar menurut dia. Bapaknya tidak benar. Itulah yang membuat. Jangan sampai saudara dan saya menafsirkan firman Tuhan untuk kepentingan demi kepentingan diri sendiri. Hati-hati saudara. Hati-hati. Karena keras hati dia mengatakan, aku usaha,
aku usaha pasti bisa. Kalau aku usaha pasti bisa. Saudara harus tahu, berkat itu dari Tuhan. Kalau kau keluar dari pengcoveran, apapun yang kau kerjakan tidak akan berhasil. Hati-hati sama Tuhan. Ini suatu warning dalam hidup saudara dan saya. Dikatakan begini, orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Sampai di sini saudara, saya ingin sampaikan kepada saudara ya. Dia kerja, ya, melarat, makanan babi aja nggak bisa dimakan. Benar-benar melarat saudara. Saya mau tanya, ini anak bungsu, perasaan bapaknya kayak apa? Kenapa bapaknya nggak mau cari? Bukan bapaknya nggak sayang, tapi bapaknya menunggu anak itu balik. Sebab kalau dicari, dia besar kepala. Ya. Tuh, akhirnya kan aku juga gak mau pulang, sebenarnya kamu nyari-nyari aku. Kasih harta lagi dong akunya. Saudara, Tuhan pun seperti itu. Menantikan saudara dan saya balik. Roh Kudus terus mengejar saudara. Apa yang saudara sudah keluar dari pengcoveran. Apa yang saudara sudah lakukan dengan pemberontakan. Kalau kau tidak balik, akibatnya saudara tahu, melarat. Tapi satu perkara, bapaknya tetap menunggu. Bapaknya tetap menunggu. Itulah kasih yang tidak berkesudahan. Ya. Kalau tiba-tiba saudara keluar dari pengcoveran dan tiba-tiba mati ceritanya, game, nggak ada harapan lagi. Kalau anak bungsu ini dia pergi menghabiskan uangnya, belum sampai dia itu balik karena melaratnya, sakit ceritanya, mati, game, kepotong destininya. Destininya kepotong saudara. Jelas? Hati-hati. Hati-hati. Saat saya mendengar Tuhan ngomong cover, pikiran saya sudah berbunga-bunga. Pikiran saya berbunga-bunga banget. Tuhan, berarti saya kemanapun juga, semua anak yang ada di tempat ini, saat kemanapun juga, Engkau mengcover ya Tuhan. Ada gempa bumi, kita bisa selamat, yang lain mungkin pada mati, kita bisa selamat. Puji Tuhan, di cover sama Tuhan. Saya pikirannya semua seperti itu. Pada masa kelaparan, kita akan tetap hidup dalam kelimpahan. Pada masa ekonomi mengalami perkara yang tidak baik, kita mengalami kelimpahan. Pikir saya. Tapi saat Tuhan mulai bicara lebih dalam lagi, saya ngeri. Ya, aduh Tuhan, kok begini ya jadinya? Kok begini maksudmu? Lalu Tuhan katakan, warning nak. Waktunya sudah amat singkat. Kalau aku tidak memberikan warning ini, putus destiny.
seperti ini saya cukup keras. Saya cukup peringatkan untuk saudara. Tapi satu perkara, Bapak tetap menunggu. Bapak tetap menunggu. Saya mau berikan suatu kesaksian. Saya tidak akan sebut namanya. Tapi saya tahu orangnya ada di tempat ini. Pada saat saya bicara, pasti dia ngerasa, saudara. Dia seorang anak pertama. Ya. Suatu saat, ini anak merasakan begini, aduh, pengen keluar dari pengkaveran orang tua. Gak enak hidup bersama dengan orang tua tuh. Ya. Rasanya gak bebas, yang begini. Aku tuh, saudara-saudaraku semua keluar, aku gak keluar gitu ya. Terus ada pemberontakan dalam dirinya. Ya. Terus ada pemberontakan. Sampai suatu saat, dia juga mulai marah sama saya. Mengatakan ini Ibu Nani, ini seorang pemimpin saya ya. Tapi kelihatannya tidak bisa adil di dalam melakukan segala sesuatu ya. Tentang keluarga kita, Ibu Nani gak bisa ngatur dengan benar dan sebagainya. Terus berontak dalam dirinya. Sampai pada detik-detik terakhir. Ya. Suatu saat, detik-detik terakhir, dia ketemu dengan mamanya. Ya. Mamanya hanya mengatakan gini, kamu anak yang pertama. Engkau harus menjadi pelindung dan sayang dengan adik-adikmu. Perkataan itu menusuk hatinya. Itu yang membuat dia berbalik daripada semua pikirannya. Dia datang ke rumah saya. Dan dia katakan, saya mau minta maaf. Karena saya memberontak terhadap ibu. Saya kaget, saudara. Benar-benar saya kaget, gak pernah nyangka. Gak pernah menyangka. Dan dia kembali pada posisinya. Saudara, sebenarnya Tuhan pun sangat merindukan. Ayo, saat firman disampaikan, jangan keraskan hati. Roh Kudus tetap akan bekerja. Tapi Bapak tidak cari. Bapak gak cari. Ini Bapak gak cari. Anakku di mana? Anakku di mana? Lalu ke kantor polisi. Masuk advertensi. Cari anak bungsu, cari anak bungsu. Enggak. Setiap hari bapaknya menanti. Melihat anakku pulang enggak. Kenapa saya katakan bahwa bapaknya selalu menunggu? Kalau saudara lihat ceritanya, dikatakan dari jauh dia sudah melihat. Coba kita baca selanjutnya ya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan padaku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ia mulai sadar. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Harus balik. Dosa terhadap Bapak di surga dan terhadap Bapak di dunia. Dia sadar. Aku bukan berontak. Karena keinginanku harus dipaksakan.
kepada Bapakku yang mengcover aku di dunia. Tapi aku sudah berontak keluar dari pengcoveran surga. Saudara, kalau saudara keluar dari pengcoveran dunia, saudara keluar dari pengcoveran surga. Ini anak tahu. Ini anak sadar. Aku sudah keluar dari pengcoveran surga. Dan aku sudah keluar dari pengcoveran dunia. Yaitu Bapa yang Tuhan percayakan untuk mengcover saudara dan saya. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikan aku sebagai salah satu seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Apa yang harus dilakukan, saudara? Bangkit, pergi, kembali masuk dalam pengcoveran. Kalau sudah keluar di sini, berfoya-foya, ingin melakukan segala sesuatu kehendak sendiri, sadar, balik, masuk dalam pengcoveran kembali. Dan mengatakan, aku kok gak layak jadi anak ya. Aku gak layak. Aku sudah berdosa. Aku sudah keluar dari Bapa di dunia dan Bapa di surga. Saudara, ketika ia masih jauh dikatakan. Ketika anak bungsu itu masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Saudara, ini Bapak. Ini Bapak di dunia. Bapak di surga pun begitu. Saat hatimu berbalik, aku mau dalam pengcoveran lagi. Dari jauh Bapak itu sudah melihat. Dia sudah gembel. Dia sudah gembel. Mungkin pakaiannya sudah bukan pakaiannya dia. Mungkin badannya sudah kurus, biasanya gemuk. Tapi dia lihat badannya kurus. Mungkin gak pakai potong rambut. Jenggotnya panjang. Sudah seperti pengemis. Tapi dikatakan bapaknya melihat. Bapaknya melihat. Dari jauh. Bapak bukan melihat tampang kalian. Bapak gak akan melihat dosamu. Tapi Bapak melihat hatimu yang mau berbalik. Hari ini ayo koreksi diri. Ya. Lalu apa yang dilakukan? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara, kalau secara hukum enggak bisa, sudah ya. Habis haknya. Habis. Kalau secara kurang ajar, gak ada ampun berontak sama orang tua. Gak ada ampun, kurang ajar banget. Sebetulnya dia akan mendapatkan warisan kalau papanya meninggal, otomatis. Otomatis dia akan terima. Tapi dia minta sebelum waktunya. Karena ingin melakukan segala sesuatu dengan kebenaran diri sendiri. Dosa, kebenaran diri sendiri itu seringkali tidak disadari. Karena apa? Kepintaran baca Alkitab. Ya. Suatu saat saudara saya ini diberi beban. Ya.
Ada satu hamba Tuhan yang saya kenal baik dengan hamba Tuhan tersebut. Dia berbuat yang enggak benar, berbuat serong, berbuat zina. Ketahuan sama jemaat. Ketahuan sama jemaat, jemaatnya enggak berani negur. Ya. Dia tahu pendetanya enggak benar, tapi enggak berani negur. Dia datanglah ke rumah saya dan dia mengatakan gini, Bu, bolehkah saya minta tolong? Saya bilang, ada apa ya? Karena beberapa majelis yang datang waktu itu. Dia menceritakan sesuatu. Saudara, saat para jemaat tua-tua, ada beberapa yang datang ke rumah saya. Dan dia cerita itu, saya sampai mau pingsan. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Kamu tuh jangan begitu. Karena saya kenal dengan pendeta ini. Reputasinya baik. Pelayanannya oke. Semua oke. Jadi saat diberitahukan itu, saya sedikit pun tidak percaya. Ya. Mereka ngomong, ibu gak percaya ya? Ya, saya bilang, masa sih? Sungguh Bu, saya tetap tidak percaya. Sampai mereka ngomong, ibu mau tak temukan dengan wanitanya? Ya, saya bilang. Saya ditemukan, wanitanya dibawa, saya sampai tak sumpahin dia. Kamu jujur di hadapan Tuhan dan manusia. Jangan kamu itu menjelekkan nama pendeta. Saya bilang, jujur, betul tidak? Sumpah Bu, betul. Kamu berani sumpah kalau kamu betul-betul melakukan hal seperti itu berkali-kali dengan hamba Tuhan itu? Betul. Di mana? Dia cerita begini. Lah ya, saya bisa apa? Sampai dia berani sumpah. Aduh Tuhan. Saya bilang saya mau doa dulu lah. Saya gak berani datang kepada pendeta itu. Dia lebih tua dari saya. Dia senior saya. Saya siapa? Kalau dia anak saya, lain ceritanya. Kalau anak saya yang berbuat seperti itu juga saya akan menunggu mereka balik. Tapi saya tidak akan menegur sebelum dia bertobat dan balik. Saudara, setelah saya bergumul dalam doa dan didesak terus menerus sama beberapa majelis. Akhirnya saya datang, saya bilang, saya dampingi dong. Lalu saya didampingi dengan 2 orang tua-tuanya. Saya datang dengan baik-baik, saya ngobrol dengan baik-baik. Saudara tahu apa yang dia mengatakan? Itu kan urusan saya. Itu urusan pribadi saya, Ibu. Gereja-gereja, pelayanan-pelayanan. Itu urusan pribadi saya. Jemaat boleh menghakimi saya selama saya melakukan semua tugas saya di gereja yang tidak benar. Tapi tentang pribadi saya, itu urusan saya pribadi. Saya kaget saudara. Belum pernah dia sekeras itu. Karena dia berdasarkan berprinsip pada kebenaran diri sendiri. Saya pendeta, kamu boleh ngakimin saya selama saya melakukan tugas di gereja yang tidak benar. Tapi urusan saya pribadi itu urusan saya. Kamu tidak boleh ikut campur, jemaat tidak boleh ikut campur. Ya, itu urusan saya. Saudara, sampai saya bilang secara halus, tetap dia katakan, enggak,
urusan saya. Saudara, ujungnya hancur. Ya, hancur hidupnya. Gerejanya hancur. Dia hancur. Pecah. Jemaatnya habis. Kenapa? Berdiri pada kebenaran diri sendiri. Dia memisahkan antara pelayanan dan pribadinya. Sedangkan saudara, ya, sekarang saya mau tanya. Kalau saudara punya pemimpin seperti saya, ya, lalu saya melakukan perbuatan yang tidak benar ceritanya. Ya. Lalu saya ngomong begini, itu urusan saya bukan urusan kamu. Saya yakin dalam jangka waktu 2 minggu tempat ini kosong. Betul nggak? Hah? Buat apa punya pemimpin seperti itu? Ya. Saudara, kita hidup bukan di hutan. Ngerti? Di mana perbuatan kita itu tidak dilihat oleh orang kalau di hutan. Kita hidup di dalam masyarakat. Betul. Hidup kita orang Kristen itu seperti di akuarium. Betul? Pak Yusak sering ngomong gini. Hidupku tuh loh kayak di akuarium yang 4 sisi. Semua dari kaca. Bukan aja di depan. 4 sisi. Dilihat depan, dilihat di belakang, dilihat samping kiri, samping kanan. Bahkan di atas dia lihat ikannya lagi apa. Saudara, itu seperti hidup di akuarium. Suatu saat saudara, saya ingin menyembunyikan sesuatu. Akhirnya ketahuan tuh. Cerita ya sayanya ya. Suatu saat semua orang pengen saya bisa berenang. Ya. Bu Nani itu belajar berenang. Aduh, saya belajar berenang. Di mana ya belajar berenang? Nah, jadi singkat cerita, akhirnya gini aja Bu, tak ajarin berenang. Kita berenangnya itu supaya tidak tahu orang. Berenangnya di Sanganurip. Ya. Nah, tapi kalau berenangnya jangan sore, jangan pagi, banyak orang. Jadi jam berapa? Antara jam 2, jam 3, jam 4. Nanti jam 4 buru-buru kita keluar. Supaya tidak ketahuan orang kalau ibu belajar berenang. Sebenarnya belajar berenang kan tidak dosa kan. Cuma saya tuh malu. Karena gak bisa berenang. Gitu. Berenang saya adalah seperti berenang batu. Cemplung ya mancing jero. Nah sudah selesai. Betul. Ya tak pikir-pikir bener ya. Saya waktu itu masih ngantor. Jadi saya usahakan jam 2 itu sudah tutup kantor saya. Karena seminggu cuma 2 kali katanya. Sudah mulai berenang, belajar berenang. Oh ya sepi sekali saudara, sepi. Cuman kita-kitaan saja. Kira-kira ada 4 atau 5 waktu itu nggak tahu Ibu Ina ikut apa enggak, saya lupa. Nah, sudah berenang, diajarin kan. Ya wong belum bisa ya, saya minggir baik. Saya tak di pinggir pegangan, nanti terus kakinya kamu ajarin saya kakinya bagaimana ini. Tiba-tiba uncuk-uncuk ada. Hai Ibu Nani belajar berenang. Kaget sayanya. Kok yono manusia siang-siang kemene dan lihat saya apa yang saya perbuat. Oh iya, Ibu Nani belum bisa berenang tak? Belum, saya bilang gitu. Oh, belum bisa berenang. Iya Bu, berenang di sini saja. Izin sayanya. Mau menyembunyikan sesuatu. Tapi firman Tuhan katakan, semua yang tersembunyi akan terbuka. Amin. Ya. Saudara, kalau kita tahu hari ini
Jangan keluar dari pengcoveran Tuhan. Jangan keluar dari pengcoveran Tuhan. Ayahnya berlari mendapatkan anak bungsu itu. Merangkul dan mencium dia. Bau enggak? Bau. Mungkin sebulan enggak sikat gigi. Ya. Karena perjalanan dari satu kota ke kota yang lain itu butuh waktu. Dan dia udah enggak punya duit. Dia jalan kaki. Debunya banyak, keringetnya luar biasa. Tidak mandi, tidak sikat gigi. Saudara tahu baunya kayak apa? Tapi seorang bapak menunggu. Yakin. Saya percaya didoakan terus. Tuhan buat anakku balik. Tuhan buat anakku balik. Dan waktunya tiba, anaknya kembali. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." 2 kali dia ngomong begitu. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya. Saudara lihat, dia tidak bilang kepada anaknya, ya. Dia tidak mengatakan, sudah dah, gak apa-apa nak, enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak. Bapak tidak banyak bicara, tapi Bapak melakukan suatu tindakan. Amin. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekas bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikan itu kepadanya dan kenakan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya." Saudara, saya ingin sampaikan ini. Ya. Ada yang dikatakan ini. Lekas bawa kemari jubah yang terbaik. Saudara mengerti maksudnya? Saudara mendapatkan jubah dari Tuhan. Sekalipun jubahmu kotor, gak pernah mandi. Karena penuh dengan segala pemberontakan. Baik pemberontakan kecil maupun pemberontakan yang besar. Pemberontakan yang sebenarnya kamu merasakan itu gak apa-apa. Itu gak apa-apa. Tapi sebetulnya itu sudah terjadi pemberontakan. Segala sesuatu belajar. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Jangan bertindak sebelum jelas mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan. Kadang-kadang pemikiran-pemikiran manusia itu, pertimbangan-pertimbangan manusia itu sangat logis. Dan itu yang kita ambil. Tapi sebetulnya pertimbangan apapun tidak akan menjadi berkat kalau tidak mendapatkan pengcoveran dari Tuhan. Tuhan akan berikan jubah yang terbaik. Saya nggak bisa nyalahin. Kalau si sulung itu marah itu nggak bisa nyalahin. Karena apa? Sudah begitu dikasih jubah yang terbaik lagi. Lalu dikasih cincin lagi. Berarti kemungkinan ini cincin punya kakaknya, mungkin juga. Karena bagian dia kan sudah diambil. Bapaknya sudah siapkan cincin baru kemungkinan. Dengan ukuran jarinya. Karena dia tahu, aku sediakan ini. Karena aku yakin anakku akan kembali. Aku akan beri jubah yang baru. Aku akan berikan cincin yang baru. Aku akan berikan sepatu yang baru. Saudara, sebenarnya ini suatu lambang. Ya. Jubah itu pakaian kebesaran. Dikembalikan kepada kedudukannya. Cincin ini
berbicara tentang otoritas. Yang mengatakan, karena engkau sudah balik nak. Otoritas sebagai seorang anak. Kau sebagai anakku kembali kepadamu. Sepatu. Apa artinya sepatu? Alas kaki untuk berjalan. Dan dikatakan engkau bisa berjalan dengan otoritas yang dari Tuhan. Aku berikan otoritas. Aku berikan bagian kebesaran. Aku kembalikan kedudukanmu sebagai anak. Bukan sebagai hamba. Bila mau kembali dalam pengkafaran Tuhan. Apa hasilnya dengan pengkafaran? Seperti burung tadi. Apapun yang terjadi, hidupmu akan di-cover, dilindungi. Keluarga saudara dan saya akan dilindungi. Malapetaka demi malapetaka akan terjadi. Gempa bumi akan terjadi. Beberapa waktu yang lalu, ada seorang yang telepon sama saya. Ibu Nani, saya boleh telepon, saya boleh telepon. Saya bilang, ada apa? Ini sangat penting. Jadi akhirnya oke, kamu telepon, ada apa? Dia mengatakan begini, ada seorang pendoa, dia bilang, dia mimpi. Kan Ibu Nani itu pada saat itu melihat seperti buaya, dia bilang. Yang akhirnya ternyata Gosila itu ya, yang dari laut. Ini ada yang keluar dari gunung. Tapi bukan Gosila yang keluar. Naga. Nah, saudara, naga itu kan selalu, kalau naga merah itu kan lambang api, betul kan? Dari gunung. Keluar, ngoser dari gunung satu, pindah gunung lain. Saya mulai mikir, Tuhan, tidak lama lagi gunung-gunung akan meletus. Tuhan sudah kasih. Tuhan kasih sesuatu peringatan. Bukan hanya lautan yang akan digoncangkan. Gunung-gunung akan digoncangkan. Di sini ada Gunung Ciremai. Betul? Dekat sekali ada gunung-gunung banyak di daerah sini. Kalau saudara tidak tetap dalam pengkafaran Tuhan, tidak ada jaminan. Secara ekonomi, kita tidak tahu apa yang bakal terjadi. Kalau saudara ada dalam pengkafaran, seperti burung tadi, ekonomi boleh bergoncang. Saudara dan saya tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Kekuatan, kesehatan semuanya Tuhan akan jamin. Tapi satu perkara hari ini, ayo kita masuk dalam saat teduh, koreksi diri. Ya. Adakah pemberontakan dalam hidupmu? Pemberontakan bukan berarti melawan Tuhan secara nyata. Ya. Selidiki, minta sama Roh Kudus. Ya. Tuhan, apa ya yang aku berontak dan aku ternyata keluar dari pengkafaran-Mu. Baik pengkafaran dunia maupun pengkafaran dari Allah Bapa yang di surga. Masing-masing berdoa. Biarlah lakukan suatu pujian dengan lembut. Tuhan. Ku datang padamu dengan segenap rindu
mencari wajah-Mu, oh Yesusku, menyentuh hati-Mu dengan pujianku. Hanya Kau yang puaskan jiwaku. Penuhi hasratku, dahaga hatiku, penjaga hidupku. Kaulah kekuatanku. Ku datang padamu dengan segenap rindu, mencari wajah-Mu, oh Yesusku, menyentuh hatiku dengan pujianku. Hanya Kau yang puaskan jiwaku. Penuhi hasratku, dahaga hatiku, penjaga hidupku. Kaulah kekuatanku. Ku hidup senangkanmu berada di hatimu. Kau segalanya di hidupku, melakukan yang Kau mau. Ku hidup senangkanmu berada di hatimu. Kau segalanya di hidupku, melakukan yang Kau mau. Ku rindu, inilah kerinduan senangkanmu. Tarik kami di hatimu, buat kami berbalik kepadamu. Ampuni kami, melakukan yang Kau mau. Ku rindu Bapa senangkanmu, Bapakku di hati, Bapakku Kaulah segalanya. Saudara yang merasakan ada sesuatu dalam hidupmu, berlutut di depan. Maju berlutut di depan. Kalau kau sudah merasakan mau keluar dari pengcoveran,
Karena tidak puas dengan segala sesuatu, maju ke depan, cepat tersungkur di bawah kaki Tuhan. Berada di hatimu dan segalanya, diriku kembali melakukan yang baru. Ku rindu sedangkan ku berada di hatimu, kau segalanya di hidupmu, melakukan yang kau mau. Saudara, jikalau saudara mau masuk dalam pengcoveran, saya tidak memaksa saudara untuk maju. Tetapi kalau saudara mau masuk dalam pengcoveran Tuhan, saudara boleh maju. Ini panggilan yang kedua. Sesudah ini tidak ada panggilan lagi. Siapa yang mau masuk dalam pengcoveran Tuhan dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, tidak ada paksaan untuk ada dalam pengcoveran Tuhan. Kalau tidak mau, tidak dipaksa, saudara boleh duduk di belakang dan saudara tidak usah maju. Tidak ada paksaan. Kalau saudara mau hidup hanya untuk kekuatan sendiri, tidak butuh akan pengcoveran Tuhan, saudara tidak usah maju. Semua pelayan yang di multimedia, kalau engkau merasakan tidak perlu pengcoveran, tidak usah maju. Kalau engkau perlu pengcoveran, boleh maju. Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan untuk engkau harus maju. Konsekuensi kalian tanggung sendiri. Kesempatan diberikan hari ini. Good.
jati rindumu di hadapan tatamu ku bertemu. Basuh kelebihanku, basuh keletihan, sentuh kebekuan kami, sayangkan Tuhan. Jiwa juga rohku, habiskan kedaginganmu, mimpimu jadi mimpimu. Lihatlah pantai kamu berseru. Jangan biarkan aku pergi. Jangan biarkan aku berlari menjauh. Kasih karunia Engkau. Bila engkau merasakan ada sakit hati dengan orang lain, sedangkan firman Tuhan mengatakan ampuni dan ampuni. Lepaskan pengampunan, lepaskan roh sakit hati. Karena itu kau keluar dari pengkafaran, karena keluar dari hukum-hukum Tuhan. Jikalau engkau saat ini merasakan ada sesuatu pemberontakan dalam hidupmu terhadap Tuhan, karena melanggar akan semua peraturan-peraturan Tuhan, ampuni, minta ampun sama Tuhan. Ini waktunya kau kembali seperti anak bungsu, kembali pada posisimu, kembali pada posisimu. Kita minta dibasuh saat ini. Basuh kebekuan, basuh kedegilan hati kita. Habiskan
kami balik kepadamu Tuhan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami hanya ingin berkat-Mu saja. Tapi kami tidak menginginkan Engkau. Hari ini Tuhan, hamba kami tidak mau menyakitkan hati-Mu. Hanya berdiri pada kebenaran diri sendiri. Hanya memuaskan kedagingan kami yang membuat Engkau disakitkan. Tuhan, ampuni semuanya ini Tuhan. Hamba membawakan jemaat ini di hadapan-Mu. Mereka sudah berdosa terhadap Bapa dan terhadap manusia. Biarlah Kau sendiri yang akan membereskan Tuhan. Sekalipun akibat dosa, mereka akan tanggung sendiri-sendiri. Biarlah mereka pembelajaran ini menjadi suatu pembelajaran yang baik untuk tidak berbuat dosa lagi. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau tahu bahwa pengkafaran berlaku buat kami. Tapi kami tidak bisa untuk mempergunakan kebebasan kami untuk keluar dari pengkafaran-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini Tuhan. Sekalipun firman ini cukup keras buat kami. Tapi buat kami sadar karena waktunya sudah amat sangat singkat. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami tetap mau mempersilakan Engkau Tuhan Roh Kudus untuk terus berbicara dan mengejar kami. Engkau yang akan menghancurkan kedagingan kami. Engkau yang akan mencairkan kebekuan kami. Saat kami istirahat sebentar untuk makan bersama, biarlah Roh-Mu terus bekerja sampai kami tahu bahwa kuasa-Mu menguasai kami. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, sebentar kalau saudara nanti break, selesai daripada makan pagi, saudara cepat kembali ke tempat ini. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Minta pengkafaran dari Tuhan memenuhi hidup kalian. Karena ini waktunya doa 24 jam. Saudara harus mendapatkan sesuatu secara pribadi. Sebentar kalau sudah break makan, cepat balik. Pribadi demi pribadi berdoa. Berdoa minta pengkafaran. Minta pengkafaran dari Tuhan. Supaya apapun yang terjadi, minta kakimu dirantai sama Tuhan. Minta tanganmu dirantai sebagai tawanan roh. Supaya tidak keluar daripada pengkafaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan istirahat makan. Kami mohon anugerah-Mu. Engkau yang akan terus membawa doa 24 jam ini berakhir dengan perkara yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.